Lalu apakah kita harus fana? Itu tergantung. Bagi pemula tidak harus dia fana. Dia harus melatih kafiat zikir. Pada tingkat menengah, middle, kita istilah ada tim middle menengah, baru ada sebuah proses transformasi spiritual. Tapi apakah itu diskenariokannya? Tidak. Itu berlangsung secara alami. Ketika dia sudah mengamalkan kafiat zikir, atau sudah masuk sudah dia kepada transformasi spiritual tadi. Nah kemudian tahu sudah masuk saja dia ke dalam fana tadi. Subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil iwal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa salim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara-saudara subscriber yang kami hormati, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan saudara-saudara yang telah memberi subscribe terhadap channel ini serta telah menonton video kami ini maupun video-video sebelumnya. Atas kontribusi dan partisipasi saudara-saudara tersebut, saya mengaturkan banyak terima kasih. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara-saudara subscriber yang saya hormati, ada sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah begini. Mengapa kita harus fana dalam melaksanakan zikrullah? Kalau tidak fana bagaimana? Tidak mencapai fana, bagaimana? Apakah zikir itu sah atau tidak? Atau barangkali zikir itu tidak akan mendatangkan manfaat manakala kita tidak fana? Ini pertanyaan sebenarnya cukup baik, bagus, terutama bagi anak-anak muda, orang-orang pemula, orang-orang yang baru memulai memasuki wilayah tariqah. Maka pertanyaan ini perlu dimunculkannya. Sebab saudara, boleh jadi di dalam pelaksanaan zikir itu mereka tidak mencapai makam fana, walaupun barangkali ia telah berusaha untuk fana. Atau boleh jadi ia tidak memahami rahasia fana itu sendiri dan tujuan fana dalam zikrullah. Ada yang perlu diketahui berkenaan dengan zikir di dalam tariqah, terutama dalam tariqah yang saya amalkan, yaitu tariqah Naqsabandi. Di dalam tariqah Naqsabandi yang saya amalkan, memang zikir itu ada 3 tingkatannya.
Pertama, bagi murid-murid pemula, zikir itu berupa wirid-wirid, berupa susunan kalimat-kalimat zikir yang dikutip dari kitab suci Al-Quran, seperti membaca Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, surat Al-Falaq, istighfar, dan lain-lainnya. Itu susunan-susunan wirid. Dan kemudian ada kafiat zikir. Ini yang perlu diketahui bagi murid-murid pemula di dalam tarekat. Sebenarnya dalam tarekat apa saja, tapi saya khususkan dalam tarekat Naqsabandi. Sebelum kita mengamalkan susunan ini, kita perlu mengetahui kafiat zikir. Apa itu kafiat zikir? Kafiat zikir adalah tata cara, adab-adab kita di dalam pelaksanaan zikir. Nah, di dalam tarekat Naqsabandi yang saya amalkan dan juga yang saya ajarkan kepada murid-murid, kafiat zikir itu ada beberapa macam. Yang pertama, bersuci. Yang kedua, duduk bersila menghadap kiblat. Kaki kanan di atas kaki kiri. Kemudian telapak tangan di atas telapak tangan kanan di atas paha kanan. Telapak tangan kiri di atas paha kiri. Dan pusat perhatian ke kalbu, ke ujung jantung. 2 jari di bawah puting susu kiri. Seperti ini. Dan kemudian mata dipejamkan. Ini kafiat tata cara berzikir. Nah, setelah itu baru membaca susunan wirid yang dimulai dari Al-Fatihah dan seterusnya. Kemudian zikir tauhid bersuara. Kemudian zikir kalbi. Kemudian zikir sir. Itu kafiat. Demikian juga kafiat di dalam hal mengucapkan kalimat tauhid. Kafiat dalam hal zikir kalbi. Kafiat dalam hal zikir sir. Zikir sir. Zikir sir. Zikir sir. Sir. Zikir sir. Jadi ketiga bentuk zikir itu ada kafiatnya, ada tata caranya. Nah, bagi murid pemula, dia harus mengamalkan, melazimkan mengamalkan kafiat ini terlebih dahulu. Kafiat berzikir, kemudian kafiat dalam pelaksanaan zikir. Ada, kalau di dalam tarekat Naqsabandi, ada 10, 3 atau 5 sebelum zikir, 3 dalam berzikir, dan 5 setelah berzikir, dan seterusnya. Namun, saya tidak mengamalkan itu. Sebelum berzikir, ketika berzikir, setelah berzikir, saya tidak mengamalkan itu. Yang penting, ketika kita sudah menghadap kiblat, lalu kita melakukan zikir diawali dengan membaca Al-Fatihah dan seterusnya. Dengan kafiat. Duduk bersila, mata dipejamkan, dan pandangan kepada 2 jari di bawah puting susu kiri. Bagi murid pemula itu yang harus diamalkan. Berapa lama? Ya, seterusnya.
Dia mengamalkan itu adalah ketika setelah salat ba'da salat fardu. Ya, bilangannya berapa? Macam-macam. Menurut seharusnya zikir tauhid itu 165, zikir kalbi itu 1000, zikir sir itu 100. Namun kalau kita mempunyai kesibukan-kesibukan, bisa diperingkas. Zikir tauhid itu bisa 33 atau 11, zikir kalbi itu bisa saja 11, zikir sir itu bisa saja 11 atau 3 kali. Itu tergantung fleksibilitas, fleksibel kalau kita sibuk. Jadi kalau kita mempunyai peluang waktu 165 kali, 1000, 100. Nah, kalau kita mempunyai peluang waktu yang lebih luang, tentu kita tingkatkan jumlahnya dari 165 menjadi 200, dari 1000 menjadi 2000, dari 100 menjadi 200 sampai 300 dan seterusnya. Itu menurut perkembangan di dalam pelaksanaan kafiat zikir tersebut. Lamanya selama-lamanya. Nah, yang kedua, ketika kita melakukan zikir itu secara terus-menerus, secara konsisten, secara istiqamah, maka akan terjadi apa yang disebut dengan transformasi kesadaran. Transformasi kesadaran itu adalah perpindahan kesadaran kita. Kesadaran kita tentang keakuan kita. Kesadaran tentang kehebatan kita. Kesadaran terhadap hebatnya kita. Dan sebagainya yang berpusat kepada ego kita. Berpindah kepada kesadaran akan kelemahan diri kita. Itu disebut dengan transformasi kesadaran. Nah, ketika kita berubah dari kesadaran keakuan kita kepada kesadaran bahwa aku itu lemah, yang kuat itu Allah, disebut dengan kesadaran spiritual. Itu disebut dengan spiritual awareness. Jadi dari kesadaran keakuan itu berpindah kepada kesadaran tentang kelemah diri kita sendiri. Bahwa kita itu lemah, bahwa kita itu tidak berdaya, bahwa kita itu la haula wala, bahwa kita itu tidak mempunyai ilmu, bahwa kita itu tidak hebat, kita tidak santing. Yang hebat, yang santing itu Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita tidak mempunyai kudarat, tidak mempunyai kekuatan. Kekuatan adalah kudarat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kesadaran itu timbul selama kita melaksanakan zikrullah, maka disebut dengan kesadaran awareness. Kesadaran spiritual. Itu disebut dengan spiritual awareness. Kesadaran spiritual. Muncul itu. Semula kita angkuh, sombong, karena kaya kita. Karena saya ini doktor, kaya, profesor, dosen. Ketika kita mengamalkan zikir, terus menerus, kita akan menunduk. Akan terasa lemahnya kita. Akan terasa tidak berdayanya kita. Bahwa sebenarnya kita ini fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita ini tidak siapa-siapa. Kesadaran itu disebut dengan spiritual awareness. Itu tingkatan kedua yang dicapai oleh seseorang dalam pengamalan zikrullah tersebut. Pengamalan zikrullah di dalam Thariqah Naqsabandi. Di dalam Thariqah lain juga demikian. Thariqah Satariyah kah, Thariqah Saman kah, Thariqah Qadiriyah kah, Thariqah Rifai kah, Thariqah Asizili kah. Semua thariqah seperti itu. Artinya di dalam format zikrullah itu yang diamalkan oleh thariqah apa saja, transformasi kesadaran itu kita sebut saja istilah transformasi spiritual,
dari keakuan kepada kesadaran spiritual itu tadi, itu lazim dialami oleh semua murid-murid di dalam tarekah, tidak hanya di dalam tarekah Naqsabandi saja, semua tarekah seperti itu. Jadi prinsipnya bukan tarekahnya yang membuat seseorang itu terjadi transformasi kesadaran, tetapi amalan yang diamalkan itu. Jadi substansinya amalan yang diamalkan itu yang menyebabkan terjadinya transformasi kesadaran dari keakuan menjadi transformasinya menjadi spiritual awareness. Amalan itu, amalnya apa? Ya zikir tauhid, zikir ismusjad, dan zikir sir. Bahkan satu-satu zikir saja, misal zikir tauhid saja. Ada thariqah yang melazimkan hanya zikir tauhid doang. Ada thariqah yang melazimkan hanya sebagai amalan pokoknya, sebagai amalan intinya, hanya zikir kalbi saja. Ada amalan pokoknya dalam thariqah itu hanya zikir sir saja. Itu masalah variasi yang lebih diutamakan dalam thariqah tersebut. Seperti thariqah Satariyah lebih mengutamakan zikir tauhid. Begitu juga thariqah As-Sizili, Rifai, thariqah Saman. Namun ada juga seperti thariqah Saman yang melazimkan lebih mengutamakan zikir sir. Sementara thariqah Naqsabandi lebih melazimkan zikir qalbi. Penekanan zikirnya. Nah, di dalam thariqah Naqsabandi yang saya terima dari guru-guru dan yang saya ajarkan kepada murid-murid, ketiga bentuk zikir ini, zikir jauhar, zikir kalbi, zikir sir, yang dipadukan dalam suatu sistem wirid. Nah, ini yang saya ajarkan. Lebih terkurang mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.